Bagaimana Anda menegakkan tangan ke langit, ya Allah ampuni aku, tapi sementara kita tidak mengampuni saudara-saudara kita. Ya Allah berikan rahmat-Mu kepada aku, sementara kita tidak memberikan rahmat. Maka ingatlah hadis Rasulullah SAW, betapa Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ada dosa. Ma min dzambin ajdar ayyu'jalallah li sahibil 'uqubati fid dunya ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qatir rahim. Perhatikan Bapak-bapak Ibu, hadis ini mengerikan sekali. Perhatikan, tidak ada satu dosa pun yang pantas disegerakan hukumnya di dunia dan nanti dihukum lagi di akhirat, kecuali dua. Jadi ada yang dosa yang kita lakukan, sabda Rasulullah SAW, dihukumnya dua, di dunia dan di akhirat. Dua hukumannya. Anda disiksa di dunia, Anda disiksa di akhirat. Apa itu? Al-baghi, orang yang selalu menzalimi, menyakiti orang lain. Wa qati'atur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahmi. Subhanallah. Periksa hati kita, Bapak-bapak Ibu. Kalau Anda bertemu dengan orang yang Anda benci, itu siksaan. Itu siksaan. Salah satu siksanya itu. Belum lagi siksaannya masalah rezeki. Belum lagi siksaannya masalah penyakit. Belum lagi siksaan-siksaan yang lain. Tapi tidak menyadari betapa banyak orang kadang-kala susah ini, susah itu. Kenapa saya problematika hidup saya tidak habis-habis. Lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana ternyata silaturahmi kita hancurkan. Allah murka karena Anda meninggalkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lihat ayat Al-Quranul Karim. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul menebarkan cinta? Dan dalam surat Muhammad ayat 23. Di mukadimah dari 22 sampai 23. Karena kata 23 itu ayat yang ke-23 berkaitan dengan ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Coba Anda kira, apakah Anda kira Anda berkuasa, mempunyai kekuasaan, kemudian membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi? Siapa? Tanpa dia saya bisa hidup, saya bisa ini. Putuskan hubungan silaturahmi. Saya nggak butuh kamu, saya bisa hidup sendiri. Apa kata-kata Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Allah akan melaknat orang-orang seperti ini. Fa'asammahum wa'ama absaruhum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan telinga mereka tuli dan mata mereka akan menjadi buta. Maka orang-orang seperti ini dinasihatin tidak akan masuk. Kenapa? Sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu gak boleh gitu. Iya tahu, gak usah nasihatin saya. Demikianlah terjadi permusuhan yang luar biasa. Dinasihatin tidak bisa. Seakan-akan kuping mereka tuli, mata mereka buta. Surat Muhammad ayat 22, ayat 23. Tolong diperhatikan. Belum lagi siksaan Allah Azza wa Jalla. Maka hati kita harus ada cahaya di sini. Ada cahaya, maka Allah memberikan rahmat. Kita senyum kepada siapapun. Apa kabar? Apakah subhanallah semua jadi saudara? Kacamata kita setiap melihat orang lain bisa jadi dia lebih mulia di mata Allah daripada saya. Keluarlah rumah Anda, lihatlah siapapun di depan Anda. Kalau Anda mengatakan aku lebih baik dari dia, maka hati Anda kotor. Kalau Anda melihat seorang, bisa jadi dia lebih mulia di mata Allah daripada saya. Walaupun dia mungkin statusnya di bawah Anda. Mungkin dia hanya penjual sayur. Mungkin dia hanya jualan barang-barang yang menurut kita murah. Tapi bisa jadi dia lebih mulia di mata kita. Di mata Allah daripada diri kita. Kita melihat saudara-saudara kita, siapa sih dia? Apa itu orang? Nggak benar. Lebih benar saya. Dia tidak takut. Dia tidak takut ada dua azab yang akan disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Dia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala melaknat, bahkan menjadikan mereka tuli dan buta. Hati-hatilah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda mengatakan Allahumma innaka afun karim, tetapi Anda tidak menjadikan Anda memaafkan orang lain. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat kalau kita tidak memberikan rahmat kepada sesama manusia. Baru kita mengerti di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Subhanallah. Dan kami jadikan antara satu dan yang lain surah Al-Furqan. Dan kami jadikan satu dan yang lain adalah sebagai ujian. Ini antara kita adalah ujian.
Apalagi kemarin adanya pemilihan presiden, adanya pemilihan anggota legislatif. Astagfirullahaladzim. Sehati saya, ya Allah, kenapa perpecahan begitu dahsyat? Maka rahmat Allah tidak datang ke negeri kita. Perpecahan dahsyatnya luar biasa. Akan disiksa oleh Allah. Lihat redaksi-redaksi hadis Al-Quran. Hanya golongan Anda merasa paling hebat. Ini ada lagi pengajian-pengajian yang merasa lebih hebat daripada pengajian-pengajian yang lainnya. Merasa dia paling benar, yang lainnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini ujian. Istri adalah ujian buat suami, suami adalah ujian buat istri. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira. Dalam surah Al-Furqan surat 25 ayat 20. 25 ayat 20. Pada akhir ayat itu dikatakan, dan kami jadikan antara satu dengan lain ujian. Berkelompok-kelompok adalah keniscayaan. Karena hidup pasti ada kelompok-kelompok. Ini Al-Quranul Karim. Syu'ba wa qabaila. Tetapi lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Berkelompok-kelompok, bersuku-suku sudah sunnatullah. Tapi yang termulia, yang terbaik adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita minta ampunan kepada Allah. Sehingga kita bisa mengoreksi diri kita, ya Allah. Jangan Engkau abaikan permintaan ampun kami kepada Engkau. Karena janji Engkau adalah setiap malam Ramadan Engkau akan bebaskan manusia yang banyak dosa dari api neraka. Aku takut Engkau tidak mengampuni hanya gara-gara aku baru tahu mendengar saat ini bahwa orang-orang yang tidak memaafkan saudaranya tidak akan diampuni. Bagi mereka yang tidak menebarkan rahmat tidak akan diberikan rahmat. Ternyata banyak, ya Allah, permasalahan hidupku begitu banyak. Mungkin aku kurang menebarkan rahmat kepada sesama, ya Allah. Mudah-mudahan marilah kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu beristighfar al-mustaghfirin. Orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Hati kita serpaut dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika disebut nama Allah, ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, ketika mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, hati kita tergetar, ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hamba Engkau yang Engkau pilih, yaitu Engkau pancarkan cahaya. Kalau sudah tidak ada cahaya di sini, ada akan permusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Marilah kita beristighfar pada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dialah Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab suci sebagai petunjuk buat kita semua. Kita menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah, yang disebut dengan orang-orang bertakwa dengan ibadah bulan Ramadan. Digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Apakah kita sudah masuk orang-orang bertakwa kepada Allah? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Orang-orang bertakwa di dalam surga, yang mana di dalam surga itu ada mata air, taman-taman begitu banyak, dan mereka menikmati semua pemberian Allah, diambil apapun, makanan, buah-buahan, semua pemberian Allah diambil oleh orang-orang bertakwa di dalam surga, dan mereka menikmati surga. Innahum, sungguhnya mereka kanu, dulunya, qabla dzalika, orang-orangnya itu dulu adalah muhsinin. Ini dalam surat 51 ayat 15 ayat 16. Anda perhatikan. Ini harus dikembalikan kepada surat Al-Imran, yaitu orang-orang dulu, mereka dulunya di dunia, ini adalah akhirat. Dulunya mereka di dunia adalah orang-orang yang menjadi orang-orang. Apa orang-orang muhsin itu? Yaitu orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana surga itu seperti langit dan bumi.
Jadi kita minta ampunan dan minta surga seperti luasnya langit dan bumi. Diperuntukkan untuk apa? Untuk orang-orang bertakwa. Maka orang bertakwa, Bapak Ibu, diberikan janjinya adalah surga. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa itu orang bertakwa? Dia berinfak baik dalam lapang dan sempit. Dia ada orang yang menyakiti. Ada orang yang menyakiti hatinya. Berbuat tidak baik, dia menahan amarah. Dia maafkan, dia maafkan. Karena dia sadar, ya Allah, aku ingin engkau, aku ingin cintamu, ya Allah. Karena engkau aku maafkan. Sebetulnya aku sakit hati, tapi tidak apa-apa. Karena aku cinta engkau melebihi daripada cinta terhadap diriku. Dia maafkan. Naik lagi, berarti dia marah, dimaafkan. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Maka orang muhsin adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi yang kita sudah bacakan. Kita menebarkan rahmat, maka Allah akan memberikan rahmat. Ya Rasulullah, kita sudah menebarkan rahmat bukan buat saudara teman-teman Anda, kepada semuanya. Bahkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang menjalin silaturahmi adalah orang menjalin silaturahmi bukan kepada orang yang sudah baik hubungannya, bukan. Kita punya tim, udah baik, nggak ada masalah. Tetapi orang-orang yang menyakiti inilah menjadikan prioritas. Kita harus sapa dia. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menggambarkan itu. Jangan Anda sia-siakan ibadah kita selama bulan Ramadan yang lalu. Pada hari ini kita tidak bersihkan hati kita. Pada hari yang betul-betul bersih. Bersihkan hati kita dari kedengkian. Wala tahasadu, jangan sampai ada hasad. Wala tabaghud, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Maka dalam hadis-hadis ini, at-taqwa hahuna, Rasul mengatakan takwa itu ada di sini. Sampai Rasul menunjukkan tangannya ke dadanya. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkan rahmat-Mu dalam hatiku. Ampuni dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Karena hamba-Mu belum menebarkan rahmat kepada saudara-saudara kami yang terputus hubungan silaturahmi. Apalagi kedua orang tua, Bapak-Bapak. Kalau di antara kita ada yang menyakiti orang tua, ingat, azab Allah dua juga, di dunia dan di akhirat. Maka kadang kalau orang itu susah hidup karena dia menyakiti orang tuanya. Lihat hidup kita, kalau ada kesulitan-kesulitan, mungkin juga karena orang tua. Lihat hidup kita, kalau ada kesulitan-kesulitan, mungkin karena ada silaturahmi yang terputus. Tapi kadang-kadang karena kesombongan, ayat Al-Quran dicampakkan, harus dicampakkan, nggak ada peduli. Enak aja. Siapa dia? Astagfirullah, hatinya kotor, dia tersiksa. Disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena dia, Allah tidak pernah zalim. Kenapa tersiksa? Karena dia setiap ingat itu, dia sakit hati, kesel, tersiksa. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak memakai kacamata? Saudara saya, dia harus menjadi kawan saya. Ini enggak, ini siapa dia? Kacamata permusuhan. Kenapa enggak tidak lihat, dia harus menjadi saudara saya, bahkan menjadi keluarga saya, dia harus dekat dengan saya, harus akrab. Semua orang Anda lihat dengan kacamata persahabatan, indahnya luar biasa. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibersihkan hati kita. Termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjadi pilihan. Termasuk hamba-hamba Allah yang Allah berikan maghfirahnya, ampunan, karena kita selalu memaafkan saudara-saudara kita. Ingat, siapapun di depan kita adalah ujian. Kita akan ujian. Istri jadi ujian buat saya adalah ujian buat istri. Anak kita ujian buat orang tua ujian buat anak. Lihat redaksi Al-Quran. Bapak, mampukah Anda bersabar? Ingat Allah melihat, Allah melihat kita. Subhanallah. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doakan juga saudara-saudara kita yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Kita doakan bangsa Indonesia dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, terjauh dari murka Allah. Kita perpecahan yang luar biasa di Indonesia. Subhanallah, bersihkan hati kita. Jangan hanya gara-gara golongan kita terpecah belah. Kacamata takut, tebarkan cinta kasih, maka Allah akan memberikan cinta kepada kita. Anda akan dimudahkan rezekinya, Anda akan dimudahkan urusan anak, urusan istri, semua akan dimudahkan kalau kita memudahkan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita sama-sama membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Lakal hamdu la ilaha illa anta rabbus samawati wal ard. Lakal hamdu la ilaha illa anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Wa anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya Hannan ya Mannan. Ya badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Ya nurus samawati wal ard. Ya al-ahadul fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam, wa bismikal 'azimil a'zam wa bismikal kabiril akbar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh benar kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah bukan rahmat-Mu, kalaulah bukan ampunan Engkau, sungguh benar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Janganlah Engkau siksa kami, karena kami yang salah. Karena kami telah berbuat dosa, hati kami kotor sehingga kami sulit menebarkan rahmat. Ya Allah, jangan Engkau putuskan rahmat dari kami. Limpahkanlah rahmat-Mu, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, pancarkanlah cahaya-Mu dalam hati kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pikiran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami. Pancarkanlah nur Engkau, ya Allah, dalam tutur kata kami. Pancarkanlah nur Engkau dari depan belakang kami, kanan kiri kami, atas bawah kami. Liputilah diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami dengan cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bersihkanlah jiwa kami. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba-Mu yang Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampun dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, bapak ibu kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, merawat kami dari kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang telah wafat dari keluarga kami, ampunilah dosa-dosa. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jinan. Bagi mereka yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka. Tidak ada kesembuhan kecuali dari-Mu, ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, ya Allah, mudahkanlah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka, ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan terlilit hutang, mudahkanlah untuk melunasi hutang-hutangnya, ya Allah. Bagi mereka mendapatkan masalah yang tidak selesai, ya Allah, selesaikanlah masalahnya. Bagi mereka yang dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah, ya Allah. Bagi mereka yang dalam kesesatan, ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu sehingga mereka kembali kepada jalan yang benar. Bagi mereka yang selalu berbuat maksiat, berikanlah ampunan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah hati kami, ya Allah, dengan cinta kasih sayang Engkau sehingga kami bisa menebarkan cinta kasih sayang kepada sesama kami. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan putus rahmat. Ya Allah, satukanlah kami dengan Engkau dengan rahmat-Mu, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, sehingga kami selalu mampu mendekatkan diri kami kepada Engkau dan selalu menebarkan rahmat kepada sesama kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, hamba-Hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-Hamba-Mu yang saleh, yang Kau cintai. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami, hati keluarga kami, anak-anak kami agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, Engkau kumpulkan dalam ridha-Mu dan rahmat-Mu, dan kami akan berpisah di dunia ini, ya Allah.
Satukanlah kami kelak dalam surga-Mu ya Allah ya Rabb. Satukanlah kami bersama hamba-hamba-Mu yang soleh dalam surga-Mu kelak ya Allah. Lindungilah kami dari azab api neraka. Ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami selama bulan Ramadan ini Engkau terima ya Allah. Dan Kau jadikan kami hamba-hamba Engkau yang Kau tolak amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau yang maha pemaaf dan mencintai maaf. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang Kau berikan ampunan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah bangsa Indonesia ya Allah. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang Kau limpahkan rahmat-Mu ya Allah. Jagalah bangsa Indonesia dari segala kemurkaan-Mu ya Allah. Dari segala musibah, angkatlah musibah dan bala yang menimpa kami dan bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami ke jalan yang benar ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami dan semua ya Allah, hamba-hamba Engkau yang Engkau ridhai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah dunia kami dunia yang baik dan akhirat kami akhirat yang baik. Berikanlah surga di dunia ini dengan nafsul mutmainnah, dengan cahaya yang dalam hati kami sehingga kami selalu menebarkan rahmat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mendapatkan surga di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah kami dari azab api neraka wa qina azaban. Lindungilah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya pasti ada salah, ada khilaf dalam khutbah ini, dalam perilaku saya. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.